Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri dengan NIM 2030604115 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis mengenai penulisan pesan bisnis. Berikut penjelasannya. Pembahasan pertama mengenai perencanaan pesan bisnis. Pengertian dari perencanaan pesan bisnis tersebut. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Tahapan penting dalam perencanaan bisnis ini meliputi yang pertama, tujuan penyampaian pesan bisnis, yang kedua adalah menganalisis audiens, yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan pesan bisnis. Yang terakhir adalah membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Selanjutnya mengenai tujuan dari komunikasi bisnis itu sendiri. Secara umum, ada 3 tujuan pokok komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, memberi persuasi. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi kepada audiens. Yang pertama, memberi informasi. Tujuan pertama komunikasi bisnis ini yaitu memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua adalah memberi persuasi. Tujuan dari memberi persuasi ini dalam komunikasi bisnis yaitu memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan jelas kepada pihak lain. Lalu, tujuan dari komunikasi yang terakhir adalah melakukan kolaborasi, artinya terjadi kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain dalam dunia bisnis. Selanjutnya adalah penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok ini terdapat 5 teknik. Yang pertama ada storyteller tour, yang kedua ada random list. Random list ini adalah cara lain dalam menentukan ide pokok, yaitu dengan menggunakan teknik random list atau daftar acak. Selanjutnya adalah teknik CFR atau Conclusion, Finding, and Recommendation. Artinya, teknik ini menentukan ide pokok yang menggunakan lembar kerja kesimpulan, temuan, dan rekomendasi atau CFR. Teknik keempat yaitu Journalistic Approach. Artinya, pendekatan jurnalistik pada dasarnya merupakan suatu pendekatan untuk menemukan ide pokok dengan menggunakan berbagai kata tanya yang lazim digunakan seorang jurnalis dalam memperoleh suatu berita yang menarik dan terpercaya. Untuk teknik terakhir ada question and answer chain, yang artinya pendekatan rantai tanya jawab. Question and answer merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide pokok dari sisi perspektif audiens. Misalnya, pertanyaan tentang apa ide pokok audiens dan lain-lain. Lalu, seleksi saluran dan media. Penyampaian pesan bisnis dalam suatu format tertulis diperlukan jika 1. Pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan bersifat kompleks. 2. Dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa akan datang. 3. Jumlah audiens penerima pesan besar dan menyebar. Selanjutnya, mengenai pemilihan saluran dan media komunikasi. Komunikasi lisan. Seseorang menginginkan umpan balik yang segera dari audiens. Pesan seseorang relatif sederhana dan mudah diterima. Seseorang tidak memerlukan catatan permanen. Seseorang dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis. Dan seseorang menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Sedangkan komunikasi tertulis, seseorang tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan seseorang sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Seseorang memerlukan catatan yang permanen. Seseorang ingin mencapai audiens yang luas. Seseorang ingin meminimalisasi distorsi penyampaian pesan, dan seseorang tidak ingin memerlukan umpan balik segera. Artinya, ini merupakan kebalikan dari komunikasi secara lisan tadi. Lalu untuk contoh-contoh media komunikasi secara lisan yaitu percakapan secara langsung dilakukan, misalnya pidato, pertemuan, telepon, dan surat suara atau voicemail. Lalu voice over internet protocol, audio top and video top, teleconference dan video conference, dan instant messenger. Untuk media komunikasi tertulis sendiri, contohnya ada surat-surat, memo, laporan proposal, short message service, email, surat reguler dan khusus, situs atau website, jejaring sosial atau social network, dan lain-lain.
Beberapa hal penting harus dipertimbangkan dalam memilih media penyampaian pesan bisnis. Yang pertama yaitu tingkat kepentingan, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaan, emosional, biaya pengiriman, dan harapan audiens. Lalu, pengorganisasian pesan bisnis. Pentingnya perorganisasian yang baik. Subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis haruslah jelas. Semua pesan bisnis disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Ide atau gagasan harus didapat dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Lalu, manfaat perorganisasian yang baik, yaitu membantu penerima pesan memahami pesan, membantu menerima pesan, menghemat waktu, mempermudah pekerjaan komunikator, dan lain-lain. Perorganisasian pesan bisnis melalui outline. Cara-cara perorganisasian pesan bisnis melalui outline. Yang pertama, yaitu mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Susunlah suatu outline secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Mulailah dengan ide pokok atau main idea. Nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Lalu yang terakhir adalah memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Cara selanjutnya ada menentukan urutan dengan rencana organisasi yang dilakukan dengan pendekatan secara langsung maupun pendekatan yang tidak langsung. Bagian terakhir ada revisi pesan bisnis. Kita harus memiliki keterampilan untuk merevisi pesan bisnis tersebut. Cara-caranya adalah mengedit isi dan perorganisasiannya. Artinya kita harus mengedit apa saja yang terlihat salah. Lalu mengubah gaya atau style penulisan menjadi gaya yang sesuai diinginkan atau sesuai dengan ketentuan. Lalu untuk keterampilan merevisi terakhir yaitu kita harus terampil dalam mengedit format presentasi saya pada kali ini mengenai penulisan pesan bisnis. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat sampai kepada kalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.